Cek cek 1 2 3. Oke. Eh Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah malam ini kita akan berdiskusi, bercengkrama, dan ngobrol-ngobrol seru lah ya tentang tentang perbisnisan duniawi pastinya ya kan, yang ya tentunya lagi hype banget nih, bisnis online terutama ya kan, di tengah pandemi kayak gini. Baik, selamat datang buat teman-teman semua. Malam ini kita bakal ada diskusi, ngobrol-ngobrol asik lah ya, ngobrol-ngobrol santai dengan halo Mas Daris, Masya Allah. Insya Allah bulan depan kita ketemu ya, kita meet up bareng-bareng untuk programnya Senamir Umah. Malam ini kita bakal seperti yang udah disampaikan, yang disounding, bahwa kita bakal diskusi, ngobrol-ngobrol seru lah, ngobrol-ngobrol santai juga dengan salah satu pegiat bisnis online yang ya ini udah hadir nih dari Bantuin Online. Kita langsung invite saja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yanuar, sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih posisi? Lagi di rumah saudara. Kebetulan keluarga lagi kena COVID sebenarnya. Oh, ini lagi, semoga lekas sembuh ya Mas ya. Tapi kalau untuk Mas sendiri sehat insya Allah ya? Alhamdulillah sehat. Hasil antigen kemarin sih negatif lah. Alhamdulillah. Ini dengan Mas Riko ya? Ini Ane Furkon. Jadi saya menggantikan Riko. Kebetulan beliau berhalang hadir, katanya lagi kurang sehat. Jadi dilempar ke saya. Jadi ya beliau juga minta maaf gitu, izin salam buat Mas Yanuar katanya. Mungkin sama Riko ya beberapa waktu lalu sering komunikasi ya. Iya betul.
Eh, kalau saya sendiri Furkon yang nanti akan ya memandu lah ya, memandu diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin sembari nunggu yang lain juga kita eh, kita prolog dulu kali. Ya teman-teman semua, yang tadi sudah saya sampaikan, jadi malam ini kita bakal ngobrol santai di program YAU Talk namanya. Jadi ini program baru, terobosan baru dari Amirul Ummah, membuat semacam diskusi nanti dengan orang-orang yang memiliki pengaruh, tentunya orang-orang yang memiliki kompetensi baik di bidang bisnis dan lain sebagainya. Temanya bisa beragam. Nanti YAU Talk ini bakal dibikin secara berkala ya. Dan semoga dari YAU Talk ini bisa banyak yang terinspirasi, bisa mendapatkan insight dari berbagai macam hal. Dan YAU Talk edisi pertama ini kita sudah mengundang juga orang yang luar biasa. Beliau bisa di luar. Kalau saya baca nih beliau riwayatnya dahsyat banget nih. Mas Yanuar ini alumni workshop Smart Business Map 3.0 tahun 2015. Beliau juga alumni workshop Bisa Bikin Brand 2016 dan alumni workshop Politik Digital Campaign Katapedia, founder bantuinonline.com yang sekarang masih berjalan ya Mas ya, betul berjalan. Co-founder Molmu apa nih, molmu.id apa tuh? ID. Ada hubungan sama Muhammadiyah atau enggak? Kan lazismu gitu enggak? Oke. Saya kira ada pancingnya saja. Saya kira ada integrasi dengan Muhammadiyah gitu kan, karena lazismu dan segala macam. Tapi Molmu ya. Oh ini coming soon. Molmu ini platform juga modelannya. Platform jualan online. Marketplace begitu. Marketplace. Kepala Sentra UMKM Tegal Waru Bogor. Oh, Mas Yanuar ini berdomisili di Bogor. Saat ini masih di Jakarta sih. Itu baru akan mungkin mulai bulan depan kan ya. Ah gitu. Emang berkecimpung di dunia digital marketing banget ya kayak Mas Yanuar nih. Dahsyat. Iya. Betulan. Oke, mungkin di sana. Ya. Oke, langsung aja kali ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga Mas Yanuar. Jadi insya Allah hari ini akan ada program YAU Talk edisi 1 Digital Marketing 101 ya kan, yang bertema rahasia sukses bisnis online untuk pemula, di mana nanti akan disampaikan langsung oleh Mas Yanuar selaku founder bantuinonline.com. Bantuin online ya kan, salah satu platform digital. Apa sih sebutnya kalau didefinisikan tuh Bantuin Online itu apa Mas? Agensi ya? Apa sih? Agensi, betul, digital agensi. Digital agency. Di sini saya menggantikan Mas Eko yang beliau kebetulan berhadir. Saya sendiri Furkon yang nantinya akan memandu diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin tanpa panjang lebar langsung aja nih saya berikan kesempatan buat Mas Yanuar memaparkan sedikit ataupun banyak boleh juga bagaimana sih rahasia sukses online, terus juga Mas bidang yang Mas geluti saat ini seperti apa dan seterusnya. Kepada Mas Yanuar mungkin saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Juga kesehatan tentu saja nikmat yang paling berharga saat ini ya di masa pandemi ini. Allah, banyak sekali orang yang terpapar. Keluarga saya juga tak luput dari ujian COVID juga, tapi alhamdulillah saat ini kondisi sudah stabil semua. Mulai dari awal saya interaksi alhamdulillah masih diberikan kesempatan Allah untuk sehat begitu ya. Salatu wassalam semoga curah kepada Muhammad SAW sebagai teladan kita. Saya sebagai umat Islam kita wajib meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan juga sahabat-sahabatnya gitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara teladan Nabi luas ya, tapi soal bisnis gitu ya, soal bisnis model yang banyak dipakai oleh startup digital kekinian, sebetulnya kalau saya pernah
baca dikit-dikit gitu ya. Memang nggak lepas juga dari strategi-strategi berdagangnya para sahabat Nabi gitu, seperti Abdurrahman bin Auf gitu ya. Tapi memang sayangnya kita kurang ya mengkaji ya. Belum banyak sih kajian-kajian yang bahas hal itu gitu. Sebetulnya itu strategi-strategi yang relevan juga kita pakai saat ini, hanya beda kemasan saja gitu mungkin. Baik, terima kasih kesempatannya pada teman-teman Yayasan Amirul Ummah, Mas Surkon, Mas Riko, yang Mas Dewan yang kemarin mendadak hubungi saya. Mungkin kesempatan kali ini kita sharing aja kali ya. Boleh. Sharing aja, mungkin nanti kita lebih banyak tanya jawab gitu. Dan saya juga lebih ke sharing pengalaman. Kebetulan memang saya di bisnis ini udah lama juga ya kalau bisnisnya. Kalau digital marketingnya, saya sebenarnya baru declare bantuin online baru 2020 sebetulnya pas mau pandemik itu. Gitu. Sebenarnya saya lama sebelumnya di percetakan, tapi tentu saja sebagai owner bisnis yang paling utama dipikirkan itu adalah pemasaran ya, dan bisnis UMKM terutama ya. Jadi sedikit banyak saya juga dari dulu mempelajari juga soal digital marketing begitu ya. Akhirnya declare 2020. Belum market percetakannya benar-benar hilang gitu. Itu udah off berarti percetakannya. Iya. Berambah ke masih ada kecil lah. Saya ini dulu. Baik, kita kalau bicara soal bisnis online, sudah keniscayaan ya, hari ini pandemik ini mengajarkan kita untuk digital itu sebuah keharusan gitu kalau kita mau terus eksis, terus bertahan, terus relevan dengan zaman gitu ya. Artinya mereka yang saat ini tidak masuk ke adaptasi digital, mereka yang cenderung tidak bisa bertahan gitu ya di era pandemi ini gitu ya. Jadi memang mau nggak mau kita bicara bisnis saat ini ya emang harus belajar digital gitu ya, belajar online, digital marketing. Tentu kalau kita bicara belajar digital marketing ya itu luas sekali gitu ya. Itu luas sekali, ilmunya luas sekali, dari website sendiri ngedesain juga banyak platformnya yang bisa dipakai, bisa pakai CMS, bisa pakai native, bisa pakai platform-platform lain lah. Itu masing-masingnya juga banyak cabangnya lagi gitu ya. CMS itu ada WordPress, ada Joomla, ada PrestaShop dan lain-lain. Itu baru website, baru buatnya doang, baru nyusun konten materi promonya doang. Belum kita bicara soal bagaimana menyebarkan konten yang sudah kita buat ini. Ada lagi ilmunya. Kalau website biasanya mengandalkan search engine bisa gitu ya. Search engine yang pakai Google terutama, bisa dengan SEO Google organik, bisa juga dengan Google Ads ya, Google AdWords gitu ya. Itu masing-masing juga ilmunya sangat dalam gitu, sangat luas, dan pemainnya sudah banyak di sana. Artinya ketika kita masuk di sana masih baru gitu ya, newbie, masa internet marketer tuh pemula disebut newbie ya, termasuk saya juga masih newbie sebetulnya. Itu sangat sulit lah ketika kita mau mendapatkan hasil yang cepat begitu. Ya, hasilnya lama, kerja kerasnya tinggi gitu ya. Itu yang akhirnya membuat banyak bisnis pemula itu tidak konsisten di sana, tidak istiqomah. Akhirnya ya sebentar aja nyerah gitu ya, tidak melanjutkan gitu ya, apa yang dipelajari gitu. Dan tidak melanjutkan apa yang dia kerjakan juga. Akhirnya nggak jadi gitu ya, nggak jadi apa-apa juga gitu. Itu baru dari website Google, belum soal sosial media. Sosial media saat ini sudah banyak. Kalau dulu Facebook, dulu banyak sekali kursus-kursus Facebook Ads ya, sampai sekarang juga banyak sih. Tapi Facebook Ads belum selesai, sudah banyak lagi bermunculan Instagram, apalagi TikTok gitu ya. TikTok sekarang. Ada lagi course-nya TikTok Ads gitu ya.
TikTok juga belum selesai, sudah mulai bermunculan lagi nih sosial media yang mirip-mirip ke arah TikTok, kayak apa tuh, Hello ya, saya belum install sih Hello. Kayak ada Iya, beberapa iya, lagi, ada iya. snack video gitu ya. Itu ngarahnya semua sosial media pasti akan mengarah pada ads gitu ya, karena targetnya mereka adalah user gratis, karena user itu yang dijual gitu kepada advertiser gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang gratis gitu di dunia ini sebetulnya. Sosial Iya, media terima kasih Amir. gratis, tapi sebetulnya data kita dijual oleh sosial media. Belum lagi marketplace ya. Marketplace saat ini yang populer memang hanya dua, Tokopedia dan Shopee. Yang paling dominan lah ya saat ini. Dan punya segmennya masing-masing juga. Itu luar biasa, marketplace identik dengan perang harga. Biasanya kalau teman-teman nyari harga terbaik biasanya di marketplace gitu ya. Iya benar sih. Atau nyari flash salean gitu kan. Ya betul, flash sale. Nah itu memang dengan adanya era digital ini membuat persaingan itu, kompetisi itu jadi semakin nggak karuan, makin berantakan gitu ya. Jadi antara Benar-benar. mereka sebagai supplier, sebagai tangan pertama, dengan kita sebagai reseller gitu ya, sebagai penjual yang di ujung ke konsumen, bersaingnya di tempat yang sama gitu. Itu yang tidak ada sebelum era digital itu. Makanya kan dengan gambaran seperti itu, sepertinya kan rumit sekali ya digital ya. Sebetulnya kita sudah banyak tertinggal juga gitu ya. Kalau bicara ini, saya nakutin dulu di awal ya. Karena memang kalau gambaran, artinya yang berhasil itu yang mau istiqomah gitu, yang mau konsisten gitu. Karena hal ini, pekerjaan ini, kesuksesan ini nggak mudah gitu. Nah makanya gini, saya juga sering mengevaluasi atau sering ya evaluasi diri sendiri lah, terutama dari banyak kegagalan diri sendiri lah. Kita belajar dari kegagalan orang lain ya, jangan harus mengalaminya sendiri, itu lebih baik sih. Kalau kita mengalaminya sendiri itu agak membuang waktu sebetulnya. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah, saya mungkin bisa jadi pelajaran buat yang lain juga gitu, supaya tidak mengalaminya juga gitu. Nah, salah satu kesalahan para pengusaha digital ya, pengusaha yang masuk ke dunia digital, pemain pemula gitu, pemain baru, itu adalah tidak fokus ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dunia digital marketing ya itu luas sekali gitu ya, luas sekali. Makanya agak sulit ketika kita untuk mempelajari semuanya dengan keterbatasan resources kita, sumber daya kita, gitu. Waktu kita, otak kita gitu ya, kantong kita, karena mempelajari hal-hal itu juga butuh biaya gitu ya. Saya sering ikut khusus online juga gitu ya, itu berbayar semua gitu ya. Jadi memang harus fokus gitu, harus memilih salah satunya. Makanya yang paling penting di awal itu adalah kalau memulai digital marketing, pertama tentu dari produknya dulu ya. Kalau yang sudah punya produk, berarti tinggal pilih aja segmen marketnya mau di mana. Kalau yang sudah punya, misalkan segmen marketnya adalah anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda usia 17 sampai 30 gitu. Mungkin mereka hanya ada di Instagram begitu ya. Atau punya produk yang segmen marketnya usia 40-an kurang lebih gitu ya. Nah mungkin itu lebih banyak ada audiensnya di sosial media Facebook gitu ya. Nah pertama itu soal bisnis digital ini kita harus memilih fokusnya apa, fokus segmen marketnya dulu, saya sebut mungkin itu segmen pasarnya marketnya. Betul.
segmen marketnya mau kemana, karena kita nggak bisa menggarap semuanya. Bahkan setiap produk memang selalu dikhususkan untuk segmen-segmen tertentu saja. Kita nggak akan pernah bisa, bisnis sebesar apapun juga punya segmentasi gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang pengusaha pemula seperti itu. Saya nyebut pengusaha pemula nggak apa-apa ya. Lebih seperti itu. Kita harus fokus dari segmen marketnya dulu. Ketika sudah memilih segmen market yang dituju, coba dianalisa segmen marketnya lebih banyak di mana nih berkumpulnya gitu ya. Kolamnya ada di mana gitu ya. Kolamnya ada di mana. Biasanya setiap sosial media itu, setiap channel digital itu punya segmennya masing-masing gitu ya. Marketplace juga banyak, itu punya segmennya masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak harus ke Tokopedia misalnya, nggak harus. Tapi kita harus memahami dulu segmentasi produk kita. Gitu. Itu pertama, memahami segmentasi produk. Tapi kalau misalkan belum punya produk, nah ini jadi pertanyaan juga mungkin ya. Kalau yang belum punya produk, gimana baiknya? Gitu. Kalau biasanya, kalau para internet marketer itu banyak yang nggak punya produk sebetulnya. Mereka hanya dropshipper atau reseller gitu ya. Atau repackaging gitu ya, rebranding gitu ya. Mereka itu mengambil dari mana produknya. Mereka tidak asal nyari produk. Mereka biasanya riset. Risetnya dari mesin pencarian. Google Trends ya. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu Google Trends ya, nanti bisa searchingnya di Google-nya. Google Trends. Google Trends lagi tren apa ya beberapa waktu terakhir. Ya, jadi melalui tools Google Trends itu kita bisa mencari atau nyari data pencarian produk apa sih sebenarnya yang sedang tren saat ini gitu ya. Itu bisa dengan cara itu ya salah satunya. Bisa juga ya dengan ya melihat tren pembahasan di sosial media, kita juga bisa melihat lah apa sih yang sedang ramai saat ini. Pandemik, apa sih yang sedang ramai kan juga bisa dibaca ya. Saya sedang jadi banyak pembicaraan. Itu saja yang kebutuhan soal kesehatan ya. Masker kemarin, terus oximeter gitu ya. Oximeter waktu belum gelombang kedua COVID ini, saya searching di marketplace itu murah, masih di bawah 100.000. Tapi sekarang udah naik lagi, udah naik gelombang kedua ini luar biasa, di atas 200.000 semua itu. Iya. Itu luar biasa mekanisme pasar, nanti kita bahas lagi tuh. Kenapa bisa begitu? Itu yang pertama. Jadi segmentasi, kembali lagi tadi ya soal segmentasi market ya. Kita mau tujuannya mau ke segmen mana dulu, kita harus pilih gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman pernah dengerin Mas Jai Setiabudi atau pernah tahu Mas Jai Setiabudi ya, itu founder IU bisnis ya. Saya banyak nonton kontennya beliau lah, saya banyak inspirasi dari beliau dan banyak mengutip dari beliau juga pastinya. Itu beliau punya konsep ya, namanya 5 tangga bisnis gitu. Jadi yang pertama itu bagi seorang pebisnis itu ya ini tahap starting ya, tahap memulai. Tadi kita tahap memulai tadi udah bahas gitu soal bagaimana dari produknya dulu, segmen marketnya itu merumuskan tahap memulainya. Kemudian habis itu tahap profiting atau tahap mencari keuntungan. Jadi apa istilah tadi Mas? Apa istilah? Feeding. Profiting. Profiting. Ya, profit. Jadi bagi usaha pemula mikirnya jangan loncat-loncat ya, jangan muluk-muluk gitu ya. Boleh sih, kita mimpi besar itu sangat diharuskan sebetulnya. Tapi jangan sampai salah satu kesalahan juga bagi seorang pengusaha itu, biasanya orang pengusaha itu orang-orang kreatif gitu ya. Orang kreatif itu mikirnya loncat-loncat gitu ya.
belum selesai yang ini udah mikirnya wah kita akan melakukan gunung yang sana gitu ya. Padahal Gunung Agung Nggak, aja belum masuk gitu ya. iya iya, nggak sistematis gitu ya, nggak bertahap gitu Ah, ya. betul, Benar-benar nggak sistematis. hmm, Jadi hmm, yang perlu kita punya juga adalah mindset soal berpikir sistematis itu gitu. Bagaimana hmm, hmm, tahap pertama itu setelah kita menyusun produk kita, sudah clear dengan produknya, kita harus mikirnya jual gitu. Jual hmm. aja jual gitu. Gimana caranya produk kita ini terjual gitu. Terjual, mendapatkan uang kita. Untung ya, bro. Uang itu ya itu bisa menjadi dapur ngebul kita bahasanya gitu, sekaligus riset audiens kita juga sih sebetulnya kalau tahap awal itu. Jadi mikirnya nggak muluk-muluk. Makanya yang pertama itu setelah punya produk mikirnya jual aja, gimana caranya jual aja, nggak usah mikir yang lain soal manajemen keuangan, manajemen kas, branding gitu ya, atau uh, soal membangun hubungan dengan karyawan gitu misalkan. HRD-an itu masih terlalu jauh ya pasti. Hmm. Yang pertama mikirnya dari profiting, jual, pokoknya jual gitu. Kalau bingung tempat berkumpul segmen marketnya di mana, ya coba aja dulu semua channel digital dipakai gitu. Hmm. Semua sosial media dipakai gitu. Tinggal nanti lihat yang paling Iya, iya. efektif yang mana gitu, evaluasi. Nanti kebentuk polanya gitu ya, kurang lebih ya. Betul. Dari percobaan-percobaan itu. Jadi dari situ dulu aja. Nah, saya pun juga dulu percetakan juga memulai dari itu, sosial media itu. Saya hanya bermodal Facebook, mungkin Facebook personal gitu. Yang Hmm. paling penting itu untuk memulai itu, dimulai dari mana sih kita jualan ya, marketing. Dimulai dari akun sosial media pribadi sih saya. Hmm. Saya rasa lebih pas itu gitu ya. Lebih cepat menghasilkan gitu ya. Timbang kita bikin akun official gitu ya. Official produk kita atau merek kita gitu ya. Karena pada dasarnya itu jualan itu bicara soal trust, kepercayaan. Nah, siapa sih yang pertama paling trust sama kita, sama produk kita? Kalau produk baru memang biasanya jarang orang yang mudah trust gitu. Makanya ketika produk baru, baiknya memang diasosiasikan dengan ownernya gitu ya. Supaya trustnya owner berpindah ke trustnya produk gitu. Jadi makanya awal-awal itu saya seringnya ya membangun trust melalui akun personal gitu. Akun Facebook personal lah kalau zaman itu ya 2015-an sampai waktu itu belum ada TikTok ya. Udah itu Iya. Instagram juga masih baru ya. Jadi memang Iya. seperti itu. Jadi bangun sosial media pribadinya gitu, bangun trust di sosial media pribadinya. Karena ya orang-orang yang Berarti beli konsisten tuh pertama ya. biasanya adalah Maksudnya ya ngebahas betul. informasi tentang produknya gitu. Terus Betul. kan harus konsisten itu ya. Betul. Kita harus konsisten share tentang produk-produk kita gitu ya di akun sosial media pribadi kita, itu aja, dan nggak usah bahas yang kontroversi gitu ya. Jualan aja, orang mau ngomongin politik, orang mau ngomongin covid nggak covid, orang mau ngomongin bumi datar bumi bulat, udah amat, yang penting produk kita laku gitu, goalsnya itu. Jangan Oh, ikut iya, iya. perdebatan karena fokus ya. Ini ujiannya mungkin kalau di akun personal memang kita seringkali tergoda untuk bicara-bicara Benar. yang tidak sesuai topik produk kita gitu ya. Iya, iya, iya. Cuma nanggapi isu yang lain gitu kan, jadi ke distract jualannya. Itu. Ya solusinya sih mudah ya, kalau misalkan memang tipikalnya seperti itu, yuk kita bikin 2 akun saja gitu ya. Satu akun untuk jualan, terus produk kita dengan nama kita juga gitu ya. Satu khusus untuk personal kita yang mau Sambat curhat gitu, galau. sambat. Iya. Ya curhat kalau misuh dan lain Itu, sebagainya. Oke, iya oke. betul. Jadi kuncinya itu sih, memulai dengan apa yang kita bisa dulu. Mulai dengan trust.
yang sudah didapat dulu gitu ya. Biasanya trust itu didapat dari orang-orang yang kenal kita, biasanya begitu. Ya mungkin itu dulu kali, enaknya kita diskusi aja kali ya. Oke. Kebanyakan Tadi dari 5 tangga bisnis baru profiting berarti ini ya. Atau mau di secara gamblang lima-limanya mau disampaikan atau nanti bertahap dulu untuk pemula. nanti aja. Oke. Bisa cari sendiri sebetulnya 5 tangga bisnis itu di Google ya. iya. 5 tangga bisnis. YA, Entrepreneur Academy. Oke. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya mengenai apa sih yang pertama dibutuhkan, baik itu produk, terus segmentasi. Biasanya dalam apa namanya bauran bisnis juga, bauran marketing juga kan, marketing biasanya yang pertama itu STP tuh, segmenting, targeting dan positioning secara teori gitu. Positioning. Mungkin secara implementasi bisa beragam ya. Biasanya marketer punya pengalaman sendiri, apa sih yang harus diprioritaskan dan sebagainya. Nah, saya mau lebih dalam biasanya ini Mas, tadi kesalahan-kesalahan di pembisnis pemula biasanya. Selain kan tadi tidak fokus. Biasanya kan banyak hal, ya artinya mungkin juga apa sih ada omongan dari luar, apa postingannya spam lah atau apa segala macam. Nah itu tuh gimana tuh menanggapi biasanya respon-respon netizen atau orang awam yang nggak respect terhadap apa yang kita lakukan misalnya. Ketika kita sedang product selling atau promosi dan segala macamnya. Ya. Gimana mengatasi itu biasanya salah satu. Ya, pada prinsipnya sih memang iklan itu tidak disukai oleh orang. Iklan itu siapapun kalau nonton TV aja ada iklan pasti diganti ya. Ganti, iya benar ya. Iklan mengganggu bagi sebagian orang. Problemnya iklan ini mengganggunya bagaimana gitu kan? Pertama dari etikanya dulu ya, soalnya gimana mau laku kalau misalkan orang itu udah merasa nggak nyaman duluan gitu ya dengan apa yang kita iklankan. Kita harus tahu etikanya juga gitu ya. Makanya mungkin yang bisa saya sharing gitu ya, pengalaman saya, iklan itu pertama jangan pernah iklan ke tempat yang bukan tempatnya gitu ya. Misalkan ke grup keluarga gitu ya. Grup keluarga lagi bahas apa gitu ya. Tiba-tiba kita nyelak dengan postingan iklan produk kita. Nah, itu biasanya itu agak mengganggu bagi sebagian orang. Iya benar. Atau misalnya grup-grup yang itu misalnya nggak boleh jualan kayak gitu kan, malah ganggu ya. Oh kita harus paham juga ya berarti ya. Betul. Banyaknya saat ini grup-grup WhatsApp bikin rule gitu ya. Iya ada gitu Mas. Iya kayak gitu. Kadang emang mereka lagi bahas apa, lagi diskusi mengenai politik, tiba-tiba ngedistract masalah info broadcast jualannya. Ya nggak apa-apa sih, mungkin ikhtiar dia sih ya. Tapi juga mungkin satu sisi pun si penjual juga harus paham situasi dan kondisinya gitu ya. Oke lanjut Mas. Betul. Pada dasarnya gini, kita harus pahami mindsetnya dulu. Kita jual produk itu, jual barang itu ke siapa sih? Ke manusia ya, ke orang gitu ya. Bukan ke benda mati, bukan ke robot gitu ya. Kita jual ke orang. Tentu kita harus memahami psikologis orang tersebut, memahami psikologis ya manusia gitu. Sebetulnya kalau dengan cara yang kita lakukan ini apakah mengganggu bagi mereka atau tidak? Apakah dengan cara ini menarik bagi dia atau tidak gitu ya? Itu dulu yang filosofi dasarnya kita harus bangun gitu. Dan itu nanti kita bisa melahirkan banyak trik-trik sendiri gitu ya. Tidak harus mengikuti course-course digital yang dibuat oleh mastah-mastah itu. Karena memang mempelajari hal itu semua butuh waktu, butuh biaya gitu ya. Ini kita harus pahami filosofinya dulu. Produk itu harus menjadi solusi gitu, harus bermanfaat gitu ya, bagi orang yang membelinya gitu. Jadi dengan begitu kita akan mengerti bagaimana cara menyampaikan informasi produk kita.
Jadi nggak perlu lagi bahasanya iklannya kayak promo flash sale gitu ya, promo akhir tahun gitu ya, atau promo beli satu gratis satu gitu. Beli satu dapat satu, yang beli satu dapat satu ya. Maksudnya beli satu jaga satu jadi dapat dua gitu kan. Jadi nggak harus begitu gitu. Promo itu nggak harus begitu. Promo itu bisa juga dengan cara yang soft gitu. Bagaimana kalau kita lagi diskusi sama teman kita gitu ya, tiba-tiba ada pembahasan yang merempet ke arah keterbutuhan dengan produk kita, kita bisa nyempilin di situ. Oh, kayaknya gue ada solusi nih gitu. Pakai produk ini kayaknya bisa nih buat nyembuhin COVID nih kan gitu. Iya, masuk gitu lah, ngobrol santai masuk promosi. Betul. Justru cara itu yang paling efektif sih. Persuasif gitu kali ya ke teman-teman dekat gitu ya. Betul, lebih ke persuasif, lebih ke edukasi ya. Nah, kalau punya sosial media di Facebook misalkan, menurut saya sih masih Facebook lah, karena mungkin generasi sosial medianya dimulai dari Facebook kali itu. Gitu. Oh, jadi emang malah melintangi di Facebook Mas ya? Iya. Memang kuncinya di sosial media itu adalah edukasi sih. Kita fokus aja share konten tentang bermanfaatan produk kita gitu ya. Bukan promo dijual harga sekian. Orang nggak suka dengan promo-promo yang sifatnya terlalu hard gitu, terlalu to the point gitu ya. Terlalu to the point dengan bicara dijual harga sekian, beli satu gratis satu gitu ya. Orang nggak terlalu aspek yang kayak gitu, nggak terlalu tertarik gitu itu. Orang lebih tertarik soal konten edukasi gitu ya. Semua sekarang pakainya itulah, saya pikir akun manapun yang jualan di sosial media memulai dengan konten-konten edukasi gitu. Nah, fokus aja nge-share tentang kebermanfaatan produk kita gitu ya di sosial media. Membangun positioning tadi ya, kita bicara STP. Membangun positioning kita sebagai penjual produk tersebut sebagai ahlinya gitu ya. Misalkan produk penyembuh COVID gitu misalkan. Maka kita fokus menancapkan pada audiens kita bahwa kita loh yang paling, kita ahlinya yang bisa memberikan solusi soal sakit COVID ini gitu. Dengan begitu orang memberikan trust-nya pada kita, percaya sama kita, dan akhirnya mulai transaksi. Ketika transaksi pertama terjadi dan itu memuaskan, maka itulah namanya proses branding ya, sudah berjalan gitu ya. Jadi trust itu, brand besar itu, kita bicara brand untuk soal trust sebetulnya definisi brand ya. Itu dimulai dari transaksi pertama. Transaksi pertama mengesankan, selanjutnya terserah kita gitu ya. Itu. Kita udah bisa mendrive gitu seolah-olah ya, kalau udah bisa branding gitu ya. Sebaliknya juga, kalau transaksi pertamanya kurang mengesankan, sudah, itu istilah kalau saya belajar brand sama Subiakto itu namanya brand hell gitu. Gatot berarti. Bungkus. Betul. Solusinya udah rebranding, ganti merek gitu. Gitu. Wah, ekstrimnya belajar. Mungkin itu. Oke. Saya mau beralih ke ini nih, apa yang Mas Guluti sih tadi, belum melipir ke situ soalnya saya, yang bantuin online. Bantuin online itu ini apa? Terus geraknya gimana, dan apa sih tantangan di dalam persaingan agensi digital tadi? Kalau nggak salah kan agensi digital juga udah banyak ya, marak gitu. Terus tantangannya seperti apa? Bagaimana menjawab tantangan tersebut? Adaptasi di situasi hari ini. Ya, jadi bantuin online tadi saya sudah sampaikan di awal, baru declare benar 2020. Sebetulnya ini juga
idenya juga masih baru ya, 2019 2018 lah, berawal dari lomba-lomba proposal bisnis lah. Oh gitu. Oh, ada dikembangin gitu ya. Betul. Itu akhirnya ya sudah saya tekuni, pas banget juga masuk era pandemik gitu ya. Betul-betul kayaknya cetakan bener-bener ini nih. Nah, sudah lupakan dulu sementara gitu ya. Akhirnya masuk ke lah bantuin online, digital agency. Positioningnya adalah digital agency. Jadi kita melayani, membantu, memiliki jasa berupa segala macam produk digital ya. Buatan website, aplikasi, Oh iya, jasa berarti ya, fokusnya produknya jasa. konten, ya, konten sosial media gitu, konten kreator, sampai juga optimasinya juga. Itu ya masih baru sih ya, masih belum banyak lah klien kita, masih bertahan lah, masih kalau di tangga bisnis itu masih tahap kedua ya, masih profiting gitu ya. Masih cari klien sebanyak-banyaknya. Itu nggak mudah juga ya. Tadi Memang tantangannya berangkat ya, dari mana tuh? Kenapa akhirnya mutusin buat bikin itu? Aslinya berangkat dari fenomena apa akhirnya ngeliat ngebangun bisnis digital agency itu? berangkatnya dari Idenya tuh. keluhan pribadi. Oh gitu. Nah, jadi saya bisnis dari zaman kuliah ya sampai lulus itu betul-betul fight sendiri seperti itu ya. Betul-betul jatuh bangun gitu ya. Evaluasi, wah kayaknya sebagai seorang business owner itu nggak harus semuanya kita geluti sendiri gitu. Tadi yang saya bilang di awal, kita harus fokus gitu, nggak bisa kita semuanya kita pelajari gitu. Itu bicara bisnis seperti itu ya. Jadi memang kita butuh ada yang bantu gitu, butuh dibantu gitu sama orang yang punya kompetensi di bidang yang kita butuhkan gitu. Nggak bisa semuanya kita kerjakan sendiri. Masuk yang saya pikirkan saat itu adalah kompetensi digital marketing ya, kompetensi digital. Saya berangkatnya dari situ, berpikirnya ya problemnya di situlah, karena terlalu rumit kalau sebagai UMKM yang resourcesnya terbatas harus mempelajari semua itu gitu. Pikir nggak harus begitu ya. Ya sebisa mungkin kalau bisa didelegasikan ke yang ahlinya, delegasikan ke yang ahlinya gitu. Oh iya menarik ya. Jadi artinya memang pebisnis itu harus ya perlu pihak kedua nih buat ngembangin gitu. Udah biarin lu punya produk nanti yang ngembangin bantuin online ini gitu ya, digital agency kayak gitu ya. Iya betul. Jadi sebagai business owner itu berpikirnya lebih ke strategi ya. Terus tantangannya sebagai yang bergerak di bidang digital agency apa aja nih Mas kira-kira? Iya, saya juga masuk ke dunia digital agency ini bukan yang pertama, tentu sudah terlambat lah ya. Lambat sekali ternyata, sudah merah ya zonanya gitu ya. Gimana tuh Mas? Zona merah di mana? Sudah banyak sekali berdarah-darah gitu Mas. Sudah perang harga juga bahkan untuk di segmen tertentu gitu ya. Makanya ya saya coba berpikir ke segmen yang lain juga sih, seperti ke UMKM ya. Justru segmen UMKM ini yang paling masih sedikit yang melirik lah ya, ketimbang yang corporate ya. Wah itu terlalu berat ya kompetisinya. Meskipun problemnya di UMKM adalah soal budget sih. Bagi kita sebagai pemilik jasa, seringkali ya dengan harga yang kita kasih UMKM itu sebetulnya nggak worth it sih sebetulnya. Itu evaluasi saya. Tapi ya untuk awal-awal nggak masalah portfolio gitu. Oh iya, kalau UMKM mungkin ya secara harga nggak terlalu gini kali ya. Worth it tadi.
Tapi kalau mau main langsung kelas kakap juga mungkin persaingannya terlalu ketat gitu ya. Jadi ngambil ceruk yang lain dulu mungkin ya. Betul. Hmm. Oke, dari wah, baru ada yang baru mau dilempar ke teman-teman nih. Ada yang nanya nih, Dewan Tanjung, Mas Dewan ini, cara biar promosi digitalnya tepat guna biar closing gimana Mas? Wah, langsung nih. Biar closing gimana sih Mas tuh? Tapi yang Closing. tekniknya digital, nggak langsung Ya. gitu, nggak tadi. Hmm. Ya Silakan tadi Mas dari awal dijabarkan. dulu kita udah bahas itu. Bagaimana Hmm. orang mau beli itu, closing kan beli ya artinya. Yap. Deal gitu ya. Itu eh, yang paling utama adalah soal trust. Kita harus bangun trustnya dulu. Jadi eh, psikologisnya gini, misalkan kita belum kenal gitu ya, ujuk-ujuk udah ngajak nikah gitu misalkan. Itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin ada yang mau seperti itu Hmm. ya. Jadi Hmm. butuh perkenalan dulu, butuh PDKT dulu, butuh kenalin diri dulu gitu ya. Butuh butuh kasih tahu diri dulu kita gitu pada calon pembeli kita. Kita tuh apa sih gitu? Kita tuh siapa sih gitu? Kita bisa membantu menyelesaikan masalah apa sih gitu ya. Jadi tahap closing itu nggak langsung gitu, nggak bisa ujuk-ujuk. Kecuali memang sudah audiensnya sudah kenal kita gitu ya. Dan kita sudah tahu betul soal kebutuhannya audiens tersebut gitu. Jadi makanya saya bilang tadi di awal, lebih baik awal-awal bisnis itu, awal-awal jualan online itu memulai dengan target ke orang-orang yang kita kenal dulu gitu. Orang-orang yang kita kenal dan dia butuh produk kita, butuh dengan apa yang kita jual. Ini caranya gimana ya? Kita masih analisa sendiri lah ya. Hmm. Kira-kira oh siapa sih nih yang butuh ini, teman kita gitu. Oh iya, Itu itu apa namanya, menyesuaikan Pak dengan Kopi. situasi kita juga ya. Hmm. Betul, Dengan lingkungan kita ya. Itu tuh betul, dia berdampak pada cara-cara treatment yang berbeda juga ya. Pendekatannya betul. berbeda. Begitu Mas Dewan. Jadi emang intinya orang-orang terdekat dulu sih ya. Iya. Justru malah apa kadang apa ya permasalahan malah kita malu buat ngejualin ke orang dekat. Mending kita orang nggak kenal gitu. Pernah gak sih Mas nemuin kasus kayak gitu? Atau ngerasain kayak gitu? Malah kalau Eh, orang dekat nih malu nih, takutnya jelek produk kita, mending ke orang lain yang belum kenal kayak gitu kan. ya, sebetulnya ada masing-masing ada kekurangan dan kelemahannya ya. Kalau teman sendiri yang sudah kenal dekat, misalkan produk kita masih belum sempurna kan dia bisa ngasih feedback yang membangun gitu ya. Kalau orang lain seringkali nggak toleransi gitu sih. Kalau saya selalu memulai produk baru dari orang-orang yang terdekat dulu sih. Biar Oh mereka gitu ya. membantu saya untuk memberikan feedback positif lah. Apa sih sebetulnya yang Hmm. perlu diperbaiki dari produk ini gitu. Oh iya iya benar. Atau kadang Itu mungkin juga promo gratis gitu dari temen ya, testimoni gratis. ya betul bisa juga gitu ya. Intinya kalau saya ya ke orang-orang terdekat dulu aja, orang yang kenal. Ini ada yang nanya lagi nih Mas. Assalamualaikum Kak, saya Bunda Vika dari Sidoarjo. Gimana ya Kak caranya agar barang yang kita jual dikenal banyak orang, sedangkan pengikut kita di Instagram atau Facebook masih sedikit nih, follower masih sedikit. Tapi gimana biar segmentasinya luas, jangkauannya luas, biar produk kita bisa dikonsumsi informasinya bisa dikonsumsi oleh lebih banyak. Nah, gimana sih, ini Mas, treatmentnya? Eh, Pertama tadi kalau kita memulai dari orang yang kita kenal dulu itu, kalau itu sudah selesai, dirasa sudah segala pertemanan kita sudah habis rasanya gitu ya, sudah kita broadcast semua gitu dan sudah optimal segitu omsetnya mentok, nah kita mulai berpikir memperluas target market ya pada orang-orang yang nggak kenal kita gitu mungkin ya. Nah ini kita bahas yang itu ya, memperluas target market kita gitu pada orang-orang nggak kenal kita di sosial media. Nah ini tentu saja caranya agak lebih hati-hati dikit gitu ya. Kalau kita bicara jualan itu, jualan online itu nggak lepas dari dua hal yang pekerjaan yang kita lakukan. Pertama konten kreator ya, buat konten. Bagaimana produk kita itu bagus cara fotonya,
menarik di foto gitu ya. Itu copywritingnya, kata-katanya menarik atau enggak gitu kan. Gimana menggugah orang untuk eh, mau mau sekedar melirik dulu aja lah gitu ya, orang yang nggak kenal soalnya ya, melirik produk kita dulu baru nanti mencoba gitu ya. Itu kan dari sisi kontennya dulu yang harus menarik gitu ya, foto, desain gitu ya, yang nggak lepas dari itu. Kemudian yang kedua soal optimasinya atau penyebarannya, broadcastingnya gitu. Kita punya konten bagus tapi kalau penyebarannya nggak masif itu juga nggak akan menghasilkan eh, traffic, nggak akan menghasilkan penjualan yang tinggi gitu ya. Jadi konten yang bagus harus disupport oleh traffic yang bagus, yang tinggi gitu ya. Iya, iya, iya. Ini trafficnya dulu baru eh, closingnya, baru profitnya gitu. Nah makanya kalau masih sedikit ya justru PR-nya adalah ketika kita masih sedikit ya kita perluas itu dengan cara apa ya, macam-macam ya. Gimana mas Kita harus lagi kalau perluas dulu, gimana tadi? Oh iya. ya, perluas audiensnya gitu dengan berbanyak followers. Dan kalau di Instagram mungkin gitu, Facebook pertemanan gitu ya, kita kalau di Facebook berarti kan kalau akun personal caranya tinggal add friend aja ya, add friend yang banyak begitu ya, Iya, iya, maksimal iya. satu akun 5.000 tuh. Itu cari pertemanan yang potensial gitu ya, yang berpotensi membeli produk kita. Kita harus add dulu sebanyak-banyaknya. Mau nggak mau memang harus diperluas dulu gitu. Jadi gimana caranya barang kita jual, barang yang kita jual dikenal banyak orang tapi pengikut kita masih sedikit, ya nggak bisa sih. Harus Iya, iya. dibanyakin dulu audiensnya. Dengan cara apa ya, banyak hal, bisa dengan endorse ya, Atau ads bisa manfaatin ads gitu ya. Di ads endorse juga sih. betul, terus bisa ads bisa, kemudian juga ada cara organik dengan cara kita kalau di Facebook ad friend massal gitu ya, kalau di Instagram mungkin following massal gitu ya. Oh iya. Jadi kan banyak ya di Instagram kita sering di follow akun-akun nggak kita kenal, sebetulnya itu mereka lagi berupaya mencari perhatian kita kan gitu ya. Ini siapa nih yang follow kita nih? Kan kita lihat deh profilnya dia kan begitu. Nanti setelah kita follow back, biasanya dia nggak lama akan unfollow kita. Iya, iya. Biasanya begitu ya. Iya, basic kayak gitu ya. Walau yang unfollow-unfollowin lagi gitu ya buat Iya ya mungkin betul. buat cari perhatian tadi kata Mas ya, benar-benar. Jadi ada dua cara itu tadi. Apa namanya, perluas audiens ada dua cara tadi. Bisa dengan kita ketuk-ketuk kayak tadi, following massal, atau kedua bikin konten yang menarik sih. Yang bikin sensasi juga bisa sih sebetulnya. Bikin konten yang sensasi, yang sensasional. Iya, sekarang lagi marak juga ya orang nyari nyari atensi publik tuh dengan eh, Tapi poinnya ya ya gimana? lanjut gimana Mas? Oke, sorry tadi jaringan. Iya, bisa juga dengan cara sensasi tadi saya terakhir bilangnya. Nah, tapi sensasi ini nggak selalu baik sih masalahnya. Dan biasanya yang Iya sih. sensasional ini hanya sementara saja viralnya, habis itu hilang. Oh, iya, benar-benar temporary ya, jadi dia nggak organik gitu ya. Iya. Oke, lagi mungkin dari audiens nih mau tanya atau mungkin ada closing statement sebagai penutup dari Mas Januar
tadi mengenai bisnis online pemula, tahapan-tahapannya nantinya, konklusi daripada diskusi kita malam hari ini. Baik. Ya, baik, mengakhiri diskusi kita malam ini, sharing saya malam ini, mungkin saya cuma mau bilang kuncinya sukses di bisnis apapun adalah konsistensi pada apa yang bisa kita lakukan dulu gitu ya. Jangan berpikir loncat-loncat gitu. Fokus saja konsistensi. Kita bisanya di Facebook gitu ya. Bisanya di Facebook saja, ya sudah lakukan di Facebook saja. Sementara ya, bukan hanya Facebook, tapi ya dulu sampai tahap kita dapur kita aman gitu ya. Baru kita bicara soal develop pengembangan ya. Nah, kita bisanya Instagram, ya udah kita Instagram dulu aja gitu ya. Nggak usah berpikir main ke yang lain dulu gitu. Main ke Google, ke SEO, ke marketplace gitu ya. Instagram. Tekuni saya sampai tahap dapur kita aman. Udah cukup stabil nih penghasilan ada terus. Ya. Indikatornya itu. Ya. Baru kita bicara develop pengembangan ke channel yang lain. Di saat itu kita sudah mulai bisa sebelumnya kepada orang lain gitu. Ini tuh kali dari saya. Nah, semoga bermanfaat. Ini cuman sharing ya, pengalaman pribadi aja. Tapi pasti orang yang sharing pengalaman pasti luar biasa begitu kan, sepak terjangnya apalagi udah luar biasa juga. Ini Mas Dewan nanya, kira-kira Amirul Ummah ada program buat kelas digitalnya? Insya Allah ada, teman-teman. Jadi Amirul Ummah coba merambah ke, jadi bisa belajar bareng di kelas digital bagi teman-teman atau nanti mungkin para follower dari Amirul Ummah yang pengen belajar kelas bisnis, bisa langsung hubungi nomor customer service kita, nomor admin gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Yanuar atas waktunya, atas sharingnya, luar biasa banget. Tentu ini menjadi insight, terus juga ya masukan. Tadi kata Mas Yanuar apa namanya, pengalaman orang tuh penting agar kita nggak ngasihinnya gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang. Sukses selalu buat Mas Yanuar dan juga bisnis bantuin online-nya terus berkembang gitu kan. Sukses selalu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan bila ada masalah ataupun buatan. Semoga ada kebermanfaatan yang bisa diambil dari diskusi kita malam hari ini. Saya selaku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ini sinyalnya minimize sendiri mulu ya. Oke, saya izin live. Siap, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.